Oke, ini adalah video penjelasan dari monitoring akuarium dari Faralfala. Oke, jadi pertama kita sudah floating. Jadi nanti sistem ini akan terhubung dengan IoT ya. Kita coba breakdown dulu sedikit tentang sistemnya. Jadi nanti sistemnya ini menggunakan token dan device yang ini ya. Tapi nanti bisa kita konfigurasi sesuai dengan loginnya kalau mau ganti tokennya. Kemudian untuk SSID atau username wifi-nya ini dan passwordnya ini itu bisa kita cek di sini. Kita terhubung dengan jaringan atau wifi yang ada di sini sehingga nanti kita setting defaultnya itu ke SSID ini. Kemudian selanjutnya nanti sistem ini awal akan menampilkan LCD koneksi server. Kemudian dia akan ada permintaan untuk klik button dan juga akan monitoring tentang kekeruhan, status kekeruhan. Kemudian dan juga ada sensor pH. Nah ini ya, jadi klik start untuk awalnya, tombol off, kemudian monitoringnya, dan juga di sini untuk pH ya, itu akan menampilkan nilai pH-nya. Oke, nah untuk modulnya itu seperti ini. Jadi kita karena tidak menggunakan akuarium prototipe-nya ya, jadi kita menggunakan air aja. Di sini kita udah sensor pH-nya ini udah kebuka ya, kita udah udah buka karena nanti ada tutupnya seperti ini. Kemudian ada sensor kekeruhan, kemudian kita cek di sini ada LCD. Nanti kita akan breakdown sistemnya seperti apa. Nah di sini itu modulnya. Pada saat kita melakukan reset, sepanjang reset ada port tambahan atau modul tambahan yang perlu digunakan agar si modul sensor kekeruhan dan juga sensor pH ini bisa terbaca secara beriringan, yaitu modul analog multiplexer. Nah ini modulnya, jadi perlu ditambah ini. Kalau tidak ditambah ini, bahwa dia tidak akan berjalan dengan baik. Nah kemudian di sini ada modul IoT-nya, di sini ada pH-nya, modul sensor pH ini untuk sensor kekeruhannya, dan masuk semuanya ke multiplexer, baru masuk ke sistem IoT. Nah seperti itu. Nah ini untuk di LCD-nya itu menggunakan I2C ya, bawahnya pakai I2C. Nah kita coba hidupkan aja untuk sistemnya, karena sudah dikoneksikan dengan sistem IoT sehingga kita bisa langsung akses secara real time. Coba kita pasang dulu koneksi server. Kemudian di sini kita udah siapkan modul untuk IoT-nya. Nah ini klik start ya, jadi kita buka blinknya, kemudian klik yang Faralfala ya, seperti ini ya modulnya, Faralfala monitoring aquarium. Nah ini ada sensornya, kita klik start. Nah dia akan terhubung, bisa dilihat ya, dia akan terhubung. Di sini ada turbidity 38. Nah, karena dia belum stabil ya, karena kita belum masukkan ke airnya. Nah, kita masukkan. Kemudian untuk turbidity juga kita masukkan. Kita geser dulu. Ini statusnya keruh ya, karena dia belum masuk dalam air. Nah, ini bersih. Jadi sistem turbidity ini sebenarnya menggunakan cahaya ya. Jadi dia kalau seandainya mendeteksi air secara jernih, nah sehingga dia memberikan informasi. Nah ini di monitoring secara real time di sistem IoT-nya seperti ini. Nah ya, ini mengikuti dari nilainya ya, ikutin dari nilainya. Kita bisa monitoring di sini, dan juga kita bisa on off kan kalau seandainya memang kita mau mematikan sistem monitoringnya. Nah ini sudah online. Nah bahkan di sini saya tidak menggunakan wifi ya, saya sudah menggunakan paket data. Nah sehingga ini mau diakses dari manapun, sistemnya sudah IoT, sudah Internet of Things atau dalam satu server seperti itu. Nah ini sistemnya sudah termonitoring, yang bisa dilihat di sini. Nah ini juga kalau sini kita angkatnya ya. Oke, kita coba keringkan. Nah ini nilainya dia berubah ya, tuh keruh dia. Kenapa? Karena kita tidak berikan nilai keruh bersih. Kenapa? Karena dia tidak mendeteksi air sebenarnya.
sehingga seperti itu. Nah ini ada ringnya, jadi kita cek di sini itu sistem ringnya seperti ini. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisinya. Nah kita set itu turbidity-nya ini kalau seandainya kurang dari 10 dia masih dikatakan bersih, kalau di bawah 30 dia masih dikatakan bersih, tapi kalau udah di antara 30 dan 50 itu udah masuk keruh, dan kalau di atas 50 itu udah kotor airnya. Oke, nah ini baru memanggil sistem pH. Nah sistem pH itu pembacaan nilai pH. Nah seperti ini, dia ngambil dari multiplex ya, MUX ini tadi. Oke, seperti itu sistemnya. Jadi kita bisa monitoring jarak jauh kondisi kondisi airnya itu menggunakan sistem yang berbasis IoT. Oke, sekian, terima kasih.